Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminatul Rafifa, NIM 19.18048. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi konsultasi desain interior. Nah, di sini saya akan menyampaikan progres tugas yang telah dikerjakan, mulai dari tugas pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang masing-masing yaitu tugas pertama yaitu bergabung di WA Group dan membuat project di GitLab. Yang kedua yaitu pendaftaran judul aplikasi dan persiapan peralatan dan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga yaitu pembuatan project di GitLab dan clone program. Dan keempat yaitu identifikasi dan daftar kebutuhan serta tampilan antarmuka. Nah, untuk tugas pertama yaitu mendaftar di GitLab dan WA Group. Yang di WA Group pasti sudah bergabung karena di WA Group adalah salah satu media penyampaian informasi. Nah, kemudian di GitLab sudah terlihat bahwa adanya akun dan tempat untuk nanti membuat project. Kemudian tugas kedua yaitu pendaftaran judul aplikasi. Nah, di sini judul yang sudah di ACC yaitu aplikasi konsultasi desain interior. Untuk fitur-fiturnya nanti akan dibahas di belakang sesuai dengan penjelasan antarmukanya. Nah, untuk tugas 2 yaitu persiapan peralatan dan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Di sini foto saya bersama laptop yang saya gunakan, serta di sini ada spesifikasi untuk laptop. Nah, kemudian yaitu ada persiapan peralatan dan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini untuk pemasangan aplikasi web saya menggunakan Programming Sam, yaitu perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nah, di sini exam nanti akan digunakan untuk database dari user dan admin yang akan digunakan di dalam sistem. Kemudian browser yang saya gunakan yaitu Google Chrome. Google Chrome adalah penambahan web lintas platform yang dikembangkan oleh Google. Penambahan ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 untuk Microsoft Windows, kemudian diporting ke Linux, Mac OS, iOS, dan Android, yang menjadikannya sebagai penambahan bawaan dalam sistem operasi. Nah, di saat nanti sistemnya sudah dibuat atau dalam perancangan pun, nanti default browser yang saya gunakan yaitu adalah Google Chrome. Kemudian text editor. Nah, di sini saya ada mempunyai dua contoh, yaitu text editor Sublime Text dan IntelliJ IDEA. Nah, kemudian saya juga menggunakan Visual Studio Code untuk langsung mengklon dari program dari VS Code-nya ke dalam GitLab gitu. Nah, ketiga yaitu pembuatan project di GitLab. Ada dua tampilan, yaitu ada halaman project yang isinya nanti adalah repository dari project yang akan digunakan. Yang kedua adalah member, yaitu member di dalam project itu sendiri. Nah, kemudian ada clone project di GitLab. Untuk clone project itu berfungsi untuk mengcloning repository directory yang baru dibuat, membuat cabang pelacakan jarak jauh untuk setiap cabang repository yang di-cloning, yaitu terlihat menggunakan git batch, dan membuat dan memeriksa cabang awal yang bercabang dari cabang repository yang saat ini di repository. Nah, untuk git yang digunakan yaitu biasa ketika kita mau mengklon sebuah project, yaitu klik folder yang akan diklon, kemudian kita git bash. Nah, masuk ke dalam git clone-nya, yaitu mengkopas atau paste link yang telah di copy dari HTTPS clone di GitLab. Nah, kemudian ada sinkronisasi push. Nah, di sini sinkronisasi push itu digunakan untuk ketika kita menambahkan suatu file ke repository yang telah dibuat. Misalnya
di sini kan ada main.php. Nah, main.php-nya ini akan di-clone ke dalam GitLab-nya nanti. Atau lebih jelasnya, push pada Git digunakan untuk mengirimkan perubahan file setelah di-commit ke remote repository. Git push adalah perintah Git dasar lainnya. Push akan mengirimkan perubahan ke master branch dari remote repository yang berhubungan dengan direktori kerja. Nah, kemudian di sini ada tampilan plugin dan dashboard dari GitLab yang telah disinkronisasi. Jadi ketika sebuah project telah di-clone atau program telah di-clone, akan langsung masuk ke repository dari GitLab-nya itu sendiri dengan ada keterangan namanya, last commit-nya, serta last update-nya. Kemudian tugas yang terakhir dalam UK ini yaitu adalah tugas 4, yaitu analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Nah, untuk analisis kebutuhan hardware itu sudah jelas dari depan ya, kita membutuhkan laptop, kemudian juga membutuhkan mouse, kemudian juga membutuhkan mungkin itu saja dulu. Untuk misalnya hard disk dan lain belum dibutuhkan. Kemudian kebutuhan hardware untuk klien atau nanti yang menggunakan sistemnya, yaitu bisa menggunakan laptop, PC atau handphone atau smartphone yang berbentuk nanti Android atau iOS, mungkin bisa. Kemudian ada analisis kebutuhan software atau sistem. Nah, di sini kebutuhan software pengembangan atau developernya yaitu menggunakan Figma. Figma itu digunakan untuk mendesain UI-nya. Kemudian Exam itu membuat nanti database-nya disimpan, kemudian Visual Studio untuk mengcoding, atau nanti bisa juga menggunakan Sublime atau IntelliJ. Kemudian GitLab untuk penempatan project yang akan digunakan atau yang sudah dikerjakan gitu. Kemudian kebutuhan software untuk klien, yaitu dalam menjalankan aplikasi yang dikembangkan hanya membutuhkan browser, sehingga sistem yang akan digunakan ini sangat sederhana bagi user atau pengguna, karena nanti tidak perlu mendownload aplikasi atau lain-lain, karena di sini basisnya masih di dalam web. Nah, di sini ada kebutuhan aplikasi yang dikembangkan, yaitu adanya kebutuhan fungsional yang terdiri dari sistem dapat melakukan input data user dan menyimpannya di dalam database. Kemudian sistem dapat melakukan transaksi pembayaran. Kemudian sistem dapat menampilkan kumpulan katalog atau gambar desain. Kemudian sistem dapat menampilkan dan memungkinkan pengguna memilih fitur layanan. Dan kebutuhan fungsionalnya itu sistem dapat menjalankan oleh beberapa software browser, diantaranya Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, dan Mozilla Firefox. Kemudian sistem dapat dibuka menu dan fiturnya dengan on-click atau tidak lebih dari 5 detik per fitur menu. Kemudian sistem memiliki tampilan antarmuka yang sederhana. Sistem memiliki banyak fitur atau menu yang mudah diakses oleh user. Nah, di sini kemudian ada analisis kebutuhan database. Di sini database yang digunakan yaitu MySQL untuk menyimpan data user, data fitur, data layanan, dan data transaksi serta data admin. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan prosedur, yaitu analisis proses bisnis yang diperlukan, yaitu memasukkan data user, memilih layanan, menyelesaikan transaksi, kemudian data disimpan. Sesimpel itu agar user yang akan menggunakan jasa ini atau sistem ini merasa juga ada layanan yang mudah dan cepat, seperti itu. Kemudian analisis kebutuhan personalia dari sisi developernya, yaitu dengan fungsi manajemen yang terdiri dari perancangan, yaitu perancangan dari UI, UX dan sistemnya, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan dan pengawasan. Lalu fungsi operasionalnya terdiri dari pengembangan, pengadaan, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Sedangkan sisi klien yaitu mengunjungi aplikasi sistem, membuat input data dan simpan data, serta melakukan transaksi. Kemudian, ada analisis kebutuhan dokumentasi. Dokumen ini dianalisis diperlukan untuk penentuan data, yaitu menentukan masalah sistem sejelas mungkin, mencari sumber sekunder yang relevan, memilih membaca teliti, atau merujuk ke nama yang sesuai, merumuskan istilah pencarian atau kunci atau frasa yang berkaitan dengan masalah pernyataan yang menarik dalam sistem. Nah, nanti berarti di sistemnya itu adalah memiliki
fitur search juga. Jadi user itu bisa mengakses dengan istilah pencarian kata kunci atau frasa tadi, yaitu misalnya dia mau mencari desain rumah, dia ketik desain rumah akan muncul gitu. Kemudian ada dokumen desain, yaitu tujuan atau persyaratan yang relevan untuk kebutuhan fungsional dan non fungsional, kemudian struktur statis atau komponen dan UI-nya tadi, kemudian perilaku dinamis, bagaimana sistem berinteraksi kepada user, kemudian model data atau antarmuka eksternal ke sistem atau komponen yang dijelaskan dalam dokumen, dan pertimbangan penyebaran. Nah, kemudian desain antarmuka aplikasi desain interior. Untuk fitur-fiturnya yaitu ada bagian home, catalog, service, pricing, atau transaction, serta about us. Nah, untuk yang di dalam halaman home itu nanti sebelum dia bisa masuk ke dalam home, dia harus login atau sign up dulu. Kalau dia cuma misalnya ngeklik doang, dia nggak akan muncul. Rancangannya seperti itu. Dia harus login atau sign up dulu agar sistem dapat membaca nih bahwa ada pengunjung. Jadi buku tamu nanti akan diisi untuk ke database-nya seperti itu. Kemudian setelah dia bisa masuk ke dalam login atau sign up, ketika dia login, silakan memasukkan email dan email password. Setelah itu klik login, maka akan menuju ke halaman home yang sebenarnya, yang bisa memilih atau mengklik. Ketika dia tidak mempunyai akun, silakan dia klik di sign up. Maka di sign up ini akan nanti muncul ke halaman sign up seperti ini. Nah, sign up itu cukup memasukkan nama, email, dan password. Untuk rancangannya masih seperti itu. Ketika dia sudah mengklik sign up, jadi dia bisa masuk ke dalam tadi menu home. Nih, kalau dia mau masuk ke menu katalog, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa ada fitur katalog, yaitu berhubung dengan desain interior, dia pasti bisa melihat bagaimana nih penerapan interior yang digunakan oleh sistem ini. Ada menampilkan semua foto, kemudian ada peruangan, misalnya ada bedroom, kitchen, family room, dan outdoor gitu. Kemudian ada services, yaitu nanti layanan yang akan digunakan selain konsultasi juga dapat painters atau home stagers, remodeling. Ini biasanya di room atau di house, kemudian desain gitu. Nah, kemudian ada bagian transaction, yaitu bagian nanti user untuk memasukkan nama, kemudian layanan yang dia pilih, kemudian nanti jumlah yang dia akan gunakan, misalnya ada 2 services atau yang lainnya. Kemudian dia akan mengisi address atau alamat, kemudian nanti sistem akan menampilkan payment dan total, nanti akan langsung disubmit gitu. Nah, jangan lupa di sini nanti untuk user bisa melihat bahwa profilnya ada di sini. Ketika dia bisa klik submit, dia akan langsung masuk nanti ke database begitu. Kemudian halaman terakhir itu ada about us. About us nanti menjelaskan bagaimana sistem ini atau nanti web ini bekerja atau dibangunnya seperti apa begitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.